Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Firmansyah. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan UPBJJ UT Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video tugas manajemen pelayanan publik yang berjudul "Saat Kartu BPJS Ditolak, Masalah Siapa dan Solusinya Apa?". Bayangkan, kamu atau orang tuamu datang ke IGD dalam kondisi darurat, tapi rumah sakit bilang, "Maaf, untuk pasien BPJS hari ini penuh." Padahal pasien umum masih bisa masuk. Ini bukan cerita fiksi, ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dan Ombudsman sudah angkat bicara soal ini. Hari ini saya mau bahas masalahnya di mana dan solusi inovatif apa yang bisa kita tawarkan. Ada 3 akar masalah yang perlu kita pahami. Pertama adalah maladministrasi. Menolak pasien gawat darurat itu bukan cuma pelayanan buruk, itu merupakan pelanggaran hukum. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sudah melarang dengan tegas. Kedua, implementation gap. Jarak antara aturan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Regulasinya bagus, tapi pengawasannya lemah. Ketiga, konflik kepentingan struktural. Rumah sakit swasta punya kepentingan finansial. Kalau tarif BPJS dianggap lebih rendah dan prosedurnya diklaimnya berbelit, secara tidak langsung mereka punya insentif untuk memprioritaskan pasien umum. Hasilnya, pasien BPJS terus ditolak, kepercayaan masyarakat terhadap JKN terus terkikis. Solusi yang saya tawarkan bernama CBSAS, Citizen Based Service Accountability System, atau Sistem Akuntabilitas Pelayanan Berbasis Partisipasi Warga. Idenya sederhana tapi kuat, libatkan warga sebagai pengawas aktif, bukan cuma sebagai korban yang mengadu. CBSAS punya 3 komponen. Yang pertama, platform pengaduan terintegrasi. Semua laporan penolakan dari masyarakat masuk ke sistem yang dikelola BPJS, Kemenkes, dan Ombudsman, dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Kedua, public scorecard rumah sakit. Setiap rumah sakit mitra BPJS punya skor yang dilihat siapa saja. Skor ini mempertimbangkan akreditasi dan perpanjangan kerja selama mereka menggunakan BPJS. Yang ketiga, forum pemantauan multi-stakeholder di daerah. Forum ini bukan seremonial, tapi mandat untuk mendorong perbaikan nyata. Gagasan ini bukan tanpa pijakan teori. Pertama, New Public Service dari Den Haag. Pemerintah harus jadi fasilitator yang melibatkan warga, bukan sekedar penyedia jasa. Kedua, konsep akuntabilitas publik dari Agus Duyanto. Akuntabilitas bukan hanya ke atas dan ke atasan, tapi juga ke bawah, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketiga, prinsip transparansi dalam UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menegaskan transparansi sebagai asas dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Public scorecard yang saya usulkan adalah wujud konkret dari prinsip-prinsip ini. Kalau CBSAS berjalan, apa yang bisa berubah? Rumah sakit yang selama ini merasa aman menolak pasien BPJS, kini punya konsekuensi yang nyata dan transparan. Warga yang selama ini tidak tahu hak mereka, kini punya saluran formal yang jelas, dan sistem JKN yang selama ini terasa jauh dari kenyataan, bisa perlahan pulih kepercayaannya. Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan soal seberapa bagus regulasinya di atas kertas, tapi seberapa nyata yang ia rasakan dampaknya oleh warga di lapangan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu punya cerita pengalaman serupa, share di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.